Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Kasa, Hadir, Bu. Sherina, Hadir, Bu. Cindy. Hadir, Bu. Oke, tema kita hari ini ialah tentang memasak. Jadi, topik pembelajaran kita hari ini kita mulai dengan matematika, yaitu satuan berat. Oke, ada yang tahu satuan berat itu apa? Tidak, Bu. Nah, satuan berat itu merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung berat dari suatu benda. Nah, satuan berat itu ada yang tahu nggak? Satuan berat. Tidak, Bu. Nah, Ibu tuliskan di depan, kalian perhatikan ya. Nah, ini merupakan satuan berat. Coba kalian baca apa yang ditulis. Ini apa, Nak? Kilogram, Ini apa? hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram, Bu. Nah, rumus yang perlu kalian ingat ya, Nak. Kalau dia dari atas ke bawah itu dikali 10. Ingat ya, Nak. Kalau dari bawah ke atas itu dibagi 10. Kalian harus ingat bagian sini ya. Baik, Ya, Bu. Oke. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran IPA tentang indera pengecap pada manusia. Alat pengecap kita yaitu lidah. Kita lihat pada gambar ini, lidah. Dan yang ini adalah bagian-bagian dari lidah. Ini bagian ujung dari lidah yaitu pengecap rasa manis. Dan yang kiri kanan ini adalah pengecap rasa asin. Dan yang ini pengecap rasa asam. Dan yang terakhir, bagian pangkal lidah kita ini adalah pengecap rasa pahit. Dan fungsi dari lidah kita ini yang kita tahu tadi sebagai perasa, dan yang kedua itu membalik-balikkan makanan. Maksudnya di situ yaitu ketika kita sedang mengunyah makanan akan dibolak-balikkan untuk memudahkan proses pengunyahan dan menelan makanan. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menulis sebuah resep. Nah, sekarang kita membahas tentang teks prosedur dalam pembuatan kue. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang pernah membuat kue di rumah bersama ibunya? Saya, Bu. Ya, Kasa membuat apa? Nastar, Bu. Nah, nanti Oh, buat kue brownies, Bu. ya, bagus. Apa kalian tahu cara langkah-langkah membuat kuenya itu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Hanya ini. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh teks prosedur dalam membuat kue. Yang pertama, kita itu perlukan alat dan bahan. Yang pertama itu wadah ataupun mangkuk. Yang kedua, mixer. Yang ketiga, loyang. Yang keempat, piring. Yang kelima, gula pasir. Yang keenam, mentega, coklat, terigu, dan butir telur. Cara pembuatannya yaitu pertama, masukkan 3 butir telur dan gula pasir ke dalam wadah. Kedua, aduk adonan hingga rata menggunakan mixer. Aduk hingga adonan mengembang dan berwarna. Selanjutnya, adonan tetap diaduk, masukkan
juga terigu dan mentega yang sebelum dicairkan. Yang keempat, kemudian tambahkan coklat yang sudah dicairkan ke dalam adonan. Pada proses ini, adonan masih tetap diaduk dan tidak boleh berhenti agar semua bahan tercampur dengan rata. Setelah adonan dirasa sudah mengembang dan merata, selanjutnya yaitu menuangkan adonan yang dibuat ke dalam loyang yang sudah dilapisi mentega. Ratakan adonan, kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam panci khusus. Setelah 30 menit, angkat kue yang sudah kita buat tadi. 1, 2, 3. Oke, Nak. Jadi yang Ibu jelaskan tadi adalah contoh teks prosedur dalam membuat kue brownies. Baik, Bu. Dan sekarang tugas kalian, coba kalian buat langkah-langkah pembuatan kue yang pernah kalian lakukan bersama ibu kalian. Baik, Bu. Baik, sekarang anak didik ibu sekalian, kita belajar tentang seni budaya. Nah, di minggu lalu ibu sudah menjelaskan bagaimana cara membuat atau langkah-langkah membuat kue. Kalian sudah mempraktekannya di rumah kan, anak didik ibu sekalian? Sudah, Bu. Nah, ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Kalian harus menjelaskan bagaimana cara membuat kue itu. Kue yang sudah kita resepkan kemarin, kalian jelaskan sekarang dan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini ibu ada bahan. Di sini ada tepung, gula pasir, ada telur, seres, ada choco chips, ada butter, ada mentega, ada baking soda. Nah, di sini ibu mau menunjuk Kasa untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat kue. Kamu nak, ayo nak. Baik, Bu. Oke, baik teman-teman. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah untuk tempat telur ini. Kemudian kita siapkan juga mixer dan kita juga siapkan loyang untuk adonan yang sudah kita adon nanti. Setelah kita siapkan wadahnya, kita pecahkan telur, masukkan ke dalam wadah, lalu kita mixer telurnya. Setelah kita mixer, masukkan gula secukupnya atau karena ini tepungnya 300 berapa ya, Bu? 300 gram, gulanya juga 300 gram. Sesuai selera, bisa sesuai selera. Lalu kita mixer, masukkan gula, di mixer bersama telurnya. Setelah itu kita masukkan butter sama mentega, di mixer lagi. Kemudian kita masukkan seres sama choco chips, di mixer lagi. Kemudian setelah di mixer, kita masukkan baking soda, di mixer lagi beserta baking sodanya. Setelah adonannya itu, yang terakhir kita masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Lalu kita mixer. Setelah semua rata, kita ambil loyang yang sudah kita sediakan tadi, lalu kita tuangkan adonannya ke dalam loyang tersebut. Dan cara memasaknya bisa dengan dua cara. Yang pertama itu bisa dipanggang dan yang kedua itu bisa dikukus. Nah, hasil kue yang telah kamu buat tadi, coba kamu bagi tunjuk kepada teman-teman kita. Baik, Bu. Dan ini hasil kue yang telah saya praktekkan dari rumah teman-teman. Oke, anak didik ibu sekalian, sekarang sudah paham semua ya bagaimana cara membuat kue ya? Sudah, Bu. Nah, berarti sampai hari ini cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini yang memimpin doa Cindy Mariska. Ayo, nak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih telah menemani kami masa ini. Sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami sampai pada waktu kami dengan keadaan baik saja. Hanya ini doa nama Bapa. Amin. Baik. Hati-hati kalian semua di jalan ya anak didikku sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Sekian video dari kami. Terima kasih.